jangan sok tahu tentang politik. Jangan sok tahu tentang politik. Betul. Emang Mas Rendra melihat banyak anak muda yang sok tahu nih? Kalau saya bilang dalam sok tahu ini adalah begini. Anak muda hari ini pas dengar 1, 2, 3 rumor langsung kayak pengamat politik. Ya kan? Jadi pengamat politik itu kan wah langsung ngoceh di media sosial dan segala macam. Padahal kan harusnya mereka mengkaji dulu. Jadi kalau ada anak muda, mohon maaf, mau maju jadi cawapres, ya dengan pengalaman hanya 1-2 tahun di politik atau 3 tahun di politik, itu belum cukup. Halo Sahabat Ganjar, ketemu lagi di podcast Suara Ganjar bersama saya Anastasia Putri. Yang seperti biasa kita akan bahas mengenai isu-isu terhangat seputar politik di tanah air, terutama jelang pemilu 2024. Nah Sahabat Ganjar, kita tahu pada bulan Oktober yang lalu kita dikejutkan dengan sebuah keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang telah mengamandemen undang-undang khususnya seputar batas minimal usia capres dan cawapres. Bahkan sampai saat ini keputusan ini masih terus menuai kontroversi. Meskipun kita tahu saat ini juga Ketua MK sudah dicopot, Anwar Usman sudah dicopot jabatannya sebagai Ketua MK, di mana beliau ini juga merupakan paman dari Gibran, namun amandemen undang-undang masih tetap berlaku dan masih terus berlanjut. Banyak juga pihak yang menilai bahwa keputusan ini sebagai salah satu upaya untuk membentuk dinasti politik dengan kedok mengedepankan kepentingan anak muda. Langsung saja kita akan bahas dalam tema podcast kali ini dengan tema politik dinasti berkedok politik anak muda. Seru banget nih. Dan sudah hadir di studio podcast Suara Ganjar narasumber kita yang akan ngebahas nih tentang tema kali ini, yaitu ada Mas Muhammad Narendra Kartiyasa Kimas atau kita sapa dengan Mas Rendra. Halo Mbak Tasya. Tos dulu dong. Aduh, ini salah satu representasi anak muda nih dari Banteng Muda Indonesia. Betul. Mas Rendra juga sekarang lagi maju juga ya? Maju. DPR RI. Iya. Untuk wilayah? Di Jawa Barat 10 itu Kuningan, Banjar, Ciamis, dan Pangandaran. Oke, ini banyak banget nih sekarang ngomong mengatasnamakan anak muda nih ya, maju untuk di politik, panggung politik. Kalau Mas Rendra sendiri melihat anak muda di politik sekarang ini seperti apa sih antusiasnya? Antusiasnya, kalau sekarang itu saya bilang lebih baik ya. Saya masuk partai itu memang cukup muda. Dulu umur 17 tahun. Dari 17 tahun sudah dari masuk 17 partai. tahun. Wah, luar biasa. Dari tahun 99 saya sudah masuk di PDI Perjuangan. Kemudian saya di BMI itu dari tahun 2000. Jadi Banteng Muda Indonesia itu setelah saya masuk, Banteng Muda Indonesia ini terbentuk tahun 2000. Saya ikut di sana. Kemudian hari ini memang shiftingnya anak muda itu lebih melek politik lah. Kalau zaman dulu itu kan kalau lihat anak muda itu anti sama politik. Tapi tahun-tahun sekarang dari 2019, 2024 ini menjelang 2024 ini anak muda itu benar-benar saya bilang keinginan tahu tentang politik banyak. Dan sudah seperti waktu kita balik ke tahun 98. Di mana teman-teman mahasiswa dan segala macam melek politik, kemudian melakukan suatu aksi tragedi 98, waktu itu kejadian di Trisakti dan segala macam. Nah 2023-2024 ini mahasiswa juga mulai speak up. Mulai ada, mohon maaf, ada partai PSI yang dulu katanya Solidaritas Indonesia yang katanya anak muda, terus ada beberapa partai-partai yang mengaku muda. Tapi kan tetap saja kalau saya lihat begini, anak muda itu boleh melek politik, boleh paham politik, tapi ada satu, jangan sok tahu tentang politik. Jangan sok tahu tentang politik. Betul. Emang Mas Rendra melihat banyak anak muda yang sok tahu nih? Kalau saya bilang dalam sok tahu ini adalah begini, anak muda hari ini pas dengar 1, 2, 3 rumor langsung kayak pengamat politik. Ya kan, jadi pengamat politik itu kan wah langsung ngoceh di media sosial dan segala macam. Padahal kan harusnya mereka mengkaji dulu nih. Ada kejadian A ini, harus ada kejadian B, kejadian C. Nah, mentornya siapa? Senior politik lah. Jadi kalau ada anak muda, mohon maaf, mau maju jadi cawapres, ya dengan pengalaman hanya 1-2 tahun di politik atau 3 tahun di politik, itu belum cukup. Gitu loh. Jadi anak muda itu ya harus berjenjang. Saya tahun 99 itu, dulu kita di PDI Perjuangan itu belum ada yang namanya
anak ranting, tapi itu RT RW. Saya dari RT RW loh. Saya belajar loh dari awal pengkondisian massa, bagaimana membawa massa, bagaimana meyakinkan massa untuk ikut kita dan segala macam. Nah, kalau anak muda hari ini enggak, langsung pengen panggung politiknya besar. Oh, saya langsung mau jadi caleg, saya mau jadi bupati dan segala macam. Tapi apakah begitu track record atau jalurnya? Ya enggak. Anak muda ya harus ngikut alurnya dulu, baru bisa. Kalau enggak nanti pada saat dia mencapai suatu tujuan, dia akan bingung ini. Kok politik begini ya? Kok begini ya? Kok hal-hal ini kok saya nggak pernah pelajari? Pada saat dia nyampe, dia akhirnya coba-coba. Atau dia menanyakan ke orang yang salah. Bubar ini. Anak muda ini akan habis masa politiknya. Kalau kita lihat banyak teman-teman, mohon maaf ya. Wah, ada anak umur 24 tahun, 30 tahun jadi presiden, ada. Tapi lihat dong track recordnya, dari umur 9 tahun dia masuk saya partai dulu di luar negeri. Dia berproses di situ. Nggak kayak sekarang, ujuk-ujuk, karena bapak saya ABC, mohon maaf ya, ini semuanya saya bilang. Totonya saya bisa nyalek. SD aja harus 6 SD aja 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Lah dia baru 3 sampai 10 tahun. Iya. Karena pembelajaran politik itu minimal. Itu 10 tahun. 9 sampai 10 tahun. Baru kita bisa melangkah, mau menentukan arah kita kemana. Artinya diri kita ya. Mau melangkah. Jadi kalau Mas Rendra melihat keputusan MK yang merevisi ya batas minimal usia capres dan cawapres itu angin segar bagi anak muda atau justru malah petaka bagi anak muda? Ada dua sisi. Kalau saya bilang keputusan MK apakah mensupport anak muda? Enggak. Kenapa saya bilang enggak? Karena begini. Anak muda yang melek politik hari ini, di anak umur 17 tahun sampai 24 tahun, mohon maaf, tidak ada. Mungkin ada beberapa, tapi sisanya enggak. Enggak ada. Mas? Saya bilang anak muda itu kan, sekarang gini, Mbak Tasya, anak muda umur 17 tahun emang mau pikir politik? Enggak. Saya mau mikirnya bagaimana saya kuliah. Kalau mereka nggak mampu kuliah, mohon maaf, bagaimana saya menghasilkan uang? Cari duit ya. Cari uang. Nah, lebih baik mereka jadi YouTuber. Mohon maaf nih, saya bilang. Konten kreator, YouTuber, apakah di bidang semi formal lainnya. Tapi melek politik, enggak. Kenapa? Karena kita dari tahun 98 sampai sekarang, setelah zaman reformasi di 2004-2009, anak-anak muda yang saat 2009 ke atas ini, sampai sekarang generasinya, ini kan sudah nyaman. Apakah dia merasakan represif militer? Belum pernah. Pernah digebukin polisi zaman dulu? Nggak pernah juga. Pernah rasanya harga dolar 30.000? Enggak. Jadi akhirnya mereka ini, saya bilang apa? Mentalnya, nggak semua ya, tapi saya bilang mentalnya itu masih mental belum sekarang, sekuat karang lah. Jadi mereka ya ngikutin alur aja gitu. Setelah umur 24 dia baru mulai ada kesadaran politik. Pada saat punya kesadaran politik baru dia menentukan arah politiknya. Kemudian baru dia menuju tahap berikutnya, bagaimana saya membawa saya untuk menjadi seorang politisi. Tapi kan dengan masa segitu kan belum tentu. Ada yang, mohon maaf ya, kayak ibaratnya air dikasih vitamin berlebih lah. Saya tadi ada kutipan teman saya ngomong itu tentang diberi hormon sampai dapat kena cancer. Nah, anak muda hari ini yang berpolitik, kalau dia bukan bapaknya siapa-siapa, pamannya siapa-siapa, ya dia nggak bisa maju, gitu. Mereka semua akan stuck. Pada stuck akhirnya dia akan mencari anak tangga baru. Ada privilege di situ. Oh, ya? sangat. Gitu. Sangat ada privilege. Jadi dengan munculnya keputusan MK ini, kalau dari sudut pandang ya saya bilang, Mas Rendra, anak mudanya kasihan. Kasihan justru. Kasihan ya? menurut saya. Karena korban. Jadi korban eksploitasi
bukan pemerintah, mohon maaf, tapi jadi korbannya politisi. Politik itu begitu kejam. Anak muda ini belum siap menghadapi rasa politik di Indonesia ya. Mau di Amerika, di Indonesia. Kemarin saya lihat ada Kanada umur 38 tahun, 36 tahun, ada yang cerita begitu. Tapi baru saja kita juga tahu Menteri Muda di Malaysia Masuk penjara karena KPK sana. Dia korupsi. Nah, artinya apa? Anak muda itu pada saat diberikan suatu tanggung jawab besar, ada ketiga. Karena saya ngomong ini karena saya merasakan. Saya 23 tahun di politik. Saya umur 17 tahun di PDI Perjuangan. Saya dapat KTA pertama kali. Godaan pertama kali anak muda itu apa? Hari ini ya. Pengen kaya cepat, Mbak. Ini pastilah. Instan. Kalau bisa, saya dapat kasarnya 1 miliar sebulan. Atau pendapatan saya lebih besar dari orang tua saya. Itu nggak anak muda aja deh. Itu juga maunya instan ya. Tapi kan berpolitik nggak bisa instan. Bukan, mohon maaf. Berpolitik itu nggak kayak kita datang ke bank, pinjam duit, dapat duit. Enggak. Ke bank pun kan kita datang nggak bisa tentu dapat duit. Ya kita harus punya track record. Baru kita bisa ngeluarin uang. Sama aja, anak muda mau berpolitik punya track record. Yang mana? Yang positif. Kalau dia anak muda nggak punya track record yang positif, atau dia nggak punya privilege, saya jamin dia tidak akan berpolitik panjang. Pada saat tidak bisa berpolitik panjang apa? Hancur. Hancurnya apa? Mohon maaf, dianya hancur, keluarganya hancur. Ini pasti. Saya banyak ngelihat, mohon maaf, banyak senior gitu. Totonya dia belok ke kiri ke kanan. Hari ini jadi apa? Mohon maaf, saya bilang gelandangan politik. Banyak yang saya bilang jadi gelandangan politik hari ini. Hari ini dukung A, tahun depan dukung B, tahun depannya lagi dukung partai lain. Ada yang tiap tahun pindah partai. Saya punya. Dan saya punya datanya. Ada beberapa senior-senior saya loncat-loncat partai. Hari ini Gerindra, besok PDIP, besoknya masuk Golkar lagi, balik ke Gerindra, ke Nasdem. Tiap tahun berubah. Karena kenapa? Ya itu. Pada saat dia tidak punya ketetapan hati, waktu mudanya, di ujung dia akan jadi gelandangan politik. Iya, tadi Mas Reza ada 3 tadi ya. Yang pertama, anak muda itu pengen cepat kaya. Yang kedua apa? Yang kedua itu ingin cepat tenar. Coba kalau lihat konten TikTok hari ini, atau kita lihat di sosial media, banyak kan kita lihat totonya, mohon maaf, dia jualan apa? Kita sebutnya apa itu? Kekayaan tapi bukan barang dia, flexing. Akhirnya dia tenar kan, banyak yang nge-like, banyak yang itu, akhirnya dia bangga gitu. Habis dia bangga apa? Akhirnya nggak jadi apa-apa gitu loh. Pas ketahuan flexing, malu gitu. Yang ketiga ini sebenarnya hampir sama 2 ini, tapi saya bilang yang ketiga ini adalah mereka ingin naik jabatan lebih cepat. Dan ini terjadi. Kita lihat sekarang umur 40 tahun, 38 tahun udah pengen jadi direksi BUMN. Kita pernah ada kejadian di Indonesia, saya ingat waktu zaman sebelum menterinya Pak Erick Thohir. Kalau nggak salah Bu siapa itu? Yang perempuan. Dia mengangkat, apa itu zaman Erick Thohir saya lupa. Dia mengangkat anak umur 26 tahun menjadi direktur utama BUMN tentang Borobudur. Hanya 6 bulan dipecat. Kan udah banyak kejadiannya gitu loh. Anak umur 26 tahun dikasih jadi direktur Borobudur Heritage apa? 6 bulan dipecat. Karena apa? 1, gak punya kapasitas. Jadi jangan bilang anak muda, wah saya mampu ini. Buktiin dulu, baru kita ngomong. Ini gak ditunjuk dulu, karena dia proposalnya bagus, lulusan dari ABC, terus gak jadi apa-apa. Akhirnya apa? Malu. Kan kita artinya gini, kita kan sebenarnya pada saat kita naikkan dia dengan begitu banyak ekspektasi, pada dia ekspektasi yang nggak ada, yang hancur siapa? Bukan kita yang ngasih, yang menerimanya dong. Akhirnya dia sekarang jadi apa? Hancur. Gitu loh. Jadi kan memang harus kita lihat bahwa putusan MK itu, saya bilang,
anak muda itu tereksploitasi dengan politis. Yang kedua, apakah baik juga? Mungkin ada baiknya. Kenapa? Mungkin anak muda akan melek politik lebih cepat. Tapi kan belum tentu anak muda ini bisa memimpin negara. Kan gitu. Kan ini jadi dua hal yang berbeda lah ya. Yang satu itu tidak baik, tapi yang satu mungkin baik. Kontradiktif ya. Kontradiktif gitu loh. Tapi saya pikir ya keputusan MK kita harus hormatin. Walaupun Pak Anwar Usman sudah di MK itu sudah diberhentikan jadi ketua MK, walaupun dia kemudian bahasanya adalah dia merasa terzolimi segala macam, akhirnya apa? Anak mudanya kan bereaksinya, mohon maaf ya, cukup keras. Hari ini penolakannya di mana-mana, gitu loh. Penolakan keputusan MK itu bukan yang dari senior-senior loh, bukan yang 20 tahun berpolitik. Anak mahasiswa speak up. Nggak bener. Cara mainnya curang. Dan itu kan bukan dari saya, tapi kan kalau kita lihat dari sosial media, dari koran, dari online, semuanya kan orang-orang pintar, orang-orang yang nggak pernah bersuara, atau anak-anak muda yang selalu bungkam, harus speak up semua. Bahwa negara ini mau dibawa kemana. Gitu. Kan ini kan menjadi hal yang saya bilang buat negara ini adalah kemunduran demokrasi. Walaupun kita harus menghormati putusan MK bahwa itu final binding gitu. Tapi kan kita nggak bisa memungkiri bahwa gini, suatu keputusan MK kan harus dilihat runutan dari belakang. Apakah keputusan MK ini sejalan dan benar? Walaupun putusannya final binding, apakah urutan ini benar apa enggak? Nah, yang lucunya kemarin saya baca dan saya lihat bahwa secara administratif salah. Nah, administratif itu ada dua. Ini kadang-kadang lucu saya bilang, pakar hukum lah. Saya bukan pakar hukum, tapi saya sarjana hukum. Saya bilang ada dua. Ada kelucuan dua hal. Satu adalah universitas negerinya salah yang ditulis. Kedua, tidak ada tanda tangan. Kemudian kedua dibilang sudah direvisi. Direvisi di hari Sabtu di mana kantor pemerintahan tutup. Dijawabnya tetap membuka tanda tangan. Ini kan hal yang lucu. Gitu loh. Kalaupun iya, diterima nggak? Ya diterima. Tapi perubahannya harusnya ditandatangan hari Senin. Ini tanda tangannya tetap di hari Sabtu penerimaannya. Dan ditulisnya di hari Sabtu. Kan lucu. Secara administratif, salah atau apa. Ya itu tidak mengubah ini. Tapi kan harus dilihat. Karena sistem hukum di Indonesia yang paling dasar adalah melihat dasarnya. Gitu loh. Ya profesor pasti tahu lah, profesor hukum, ahli hukum itu pasti paham sekali bahwa melihat hukum itu bukan dari ujungnya, tapi bagaimana awal pangkalnya. Nah, makanya ada namanya filosofi hukum itu yaitu dilihat dari awalnya dulu. Iya. Tapi apapun ini sudah terjadi, iya. Mas. Kita harus move on barangkali ya. Harus move on dan kita harus melihat kenyataan sekarang. Ya mau tidak mau sebenarnya ini juga menjadi melek politik. Anak muda melek politik lebih cepat. Lalu kalau tadi Mas Rendra bilang di satu sisi ada baik, ya ibarat pedang bermata dua ya, ada baik dan tidak. Nah, bagaimana seharusnya anak muda ini menyikapi fenomena ini? Apakah nanti mungkin bisa menjadi bisa menjadi kesempatan untuk di periode berikutnya anak muda, ayo mulai dari sekarang, ayo kita kasih ruang untuk anak muda berpolitik yang baik dan benar gitu. Kalau saya lihat begini, anak muda itu kan saat hari ini ya, seluruh partai politik di Indonesia, saya tidak bilang hanya PDI Perjuangan, itu kan memberi kesempatan kepada anak muda seluas-luasnya untuk masuk. Pertanyaannya kan bagaimana partai politik ini mengkonkretkan anak-anak muda ini. Karena sejalan sepahaman saya ya, anak muda itu kan less politik, much fun. Jadi politiknya harus dikemas dengan riang gembira. Tapi riang gembira ini seperti apa? Ya, kalau di PDI Perjuangan sudah dibuktikan. Ya, kita lihat ada banyak kegiatan anak muda. Partai lain kan harus juga melek itu gitu loh, bahwa anak muda ini mau kok masuk partai politik, mau. Ya tapi jangan ngomong politik,
jangan ngomong masalah kebutuhan partai politik, tidak. Tapi anak muda ini harus ditanya kebutuhan dia dari partai politik itu apa. Ya, saya nggak tahu gitu. Apakah butuh pekerjaan atau butuh menyalurkan ide kreatif mereka dan segala macam. Tapi kan itu semua partai politik harus sadar itu. Karena kita melihat gini, kita kan tidak melihat 5 tahun, 10 tahun. Tapi bagaimana Indonesia ini terus ada sampai 7 turunan, 8 turunan kita kan. Nah, anak muda ini harus mulai punya pattern lah. Jalan untuk menuju sana. Pak Jokowi sudah bilang Indonesia Emas 2045. Tapi bagaimana mencapai emas 2045 ini, itu kan programnya partai politik. Artinya program Mas Ganjar juga. Mas Ganjar kan sudah jelas. Programnya adalah Indonesia Unggul. Dengan bahasanya pendidikan. Saya tanya, kita bisa lihat, apakah dua capres lain ngomong gitu? Kan enggak. Yang ngomong satu masalah IKN, yang satu ngasih makan gratis. Kan programnya kan bagaimana anak muda ini maju, ya pendidikannya dulu dimajuin. Setelah pendidikan apa? Sandang, pangan, papannya selesai, Pak. Mbak. Gitu. Kan enggak, kalau enggak sandang, pangan selesai. Indonesia maju, betul. Enggak unggul, ya dikuasain asing. Mengejar Indonesia emas, kita bisa jadi Indonesia maju katanya. Masyarakatnya enggak unggul. Ya semuanya asing juga. Kasih pemahaman itu gitu loh. Bahwa mau sukses anak muda, pendidikannya selesai. Pendidikannya gratis. Hari ini pendidikan, kalau dibilang gratis, gratis. SD, SMP, SMA. Pertanyaannya, apakah dari Sabang sampai Merauke, semua mata pelajarannya sama? Apakah kompetisi gurunya sama? Kan itu enggak. Saya ngelihat kemarin soal SMA, SMP, udah pakai faktor-faktor. Saya bilang, kuadrat-kuadrat. Saya bilang, di Amerika nggak ada itu ilmu itu. Itu aja di sekolah di high schoolnya mereka. Ini di SMP diajarin. Artinya apa? Bukan saya menjelekkan Pak Jokowi dan program Pak Nadiem, enggak. Tapi dalam hal ini, anak muda mau maju, pendidikannya maju, partai politik harus paham bagaimana kebutuhan mereka. Apakah kreatifnya atau apapun, apakah ekonomi kreatifnya dijalankan. Karena mereka lebih suka fun. Mereka suka belajar, tapi mereka funnya jalan. Senin sampai Jumat, mohon maaf, mereka sekolah. Sabtu mereka pasti mau stress releasing kan. Sekarang enggak. Sabtu mereka malah dipikirkan, oh hari Senin saya apa ya? Nah, itu kan harus dicoba dikombinasi lah. Memang ada beberapa universitas yang sudah melakukan itu, tapi saya rasa harusnya dibuatnya lebih banyak. Dan yang menarik sesuai dengan tema kita hari ini nih, Mas Reza, politik dinasti berkedok politik anak muda. Jadi politik anak mudanya ini yang isunya yang digembar-gemborkan. Padahal di balik itu sebenarnya ada politik dinasti. Setuju nggak sih? Kalau saya kemarin 1 minggu lalu saya buat tulisan hanya untuk membuat 3 periode anaknya dimajukan. Bahasanya adalah politik ini politik dinasti. Kan pasti ditanya, apakah politik itu dinasti itu gimana ya? Kalau kita bilang dinasti, itu kan kayak turun-temurun. Sekarang bapaknya mau 3 periode, katanya ini ya. Gosipnya kan seperti itu. Karena nggak bisa, akhirnya anaknya dimajukan. Sang pangeran lah dimajukan kan. Dikawinkan dengan calon yang katanya anak muda, tapi umurnya 72 tahun. Yang jiwanya nggak muda. Ngakunya jiwanya muda, tapi kita lihat cara ngobrolnya segala macam nggak muda. Jadi ya kalau dibilang anak muda digembar-gemborkan, enggak, anaknya yang digembar-gemborkan sebagai anak muda, betul. Tapi apakah opportunity itu untuk semua anak muda di seluruh Indonesia? Ya enggak. Kalau dibilang ini berkedok anak muda, betul. Karena anak muda cuma anaknya.
Kalau kita bisa lihat kemarin dia keliling, mohon maaf ya, keliling daerah Sumatera bagian selatan. Si pangeran ini dibuat seperti anak muda. Pakai jaketnya, di branding lah sebagai anak muda. Tapi yang datang bukan anak muda, ibu-ibu. Yang foto-foto ibu-ibu. Anak mudanya nggak ada. Anak muda stylish, iya betul. Tapi pada saat dia menjadi suatu bagian pilpres, ya dia nggak bisa seperti anak muda. Bagaimana, mohon maaf ya, kalau dia jadi misalkan, harus ada pertemuan dengan negara asing. Masa dia pakai sepatu Keds, pakai celana jeans? Kan nggak mungkin ceritanya begitu. Kan hal yang lucu jadinya. Gitu loh. Seorang pimpinan negara pakai sepatu Nike, celana Levi's, bajunya bunga-bunga, ya, atau enggak ada yang bawa boneka, apakah lucu gitu? Kan itu disaster politik namanya. Bencana alam politik kayak itu. Bagaimana kita merepresentasikan negara kita lewat seseorang yang dia tidak menjadi panutan. Panutan anak muda, mohon maaf, enggak. Hari ini kalau kita lihat survei, panutan anak muda ya Pak Mahfud. Lebih besar, tinggi daripada anak muda yang dicalonkan. Ya, memang begitu kenyataannya gitu loh. Jadi rada pusing kan kita ngelihatnya. Anak muda tapi nggak disupport anak muda. Karena anak muda hari ini beda. Anak muda hari ini bukan yang gayanya kekanak-kanakan. Anak muda itu pengen dianggap menjadi orang dewasa. Itu yang lupa. Pak Mahfud dan Mas Ganjar itu selalu ngomong, anak muda adalah tiang pendidikan, ini itu. Dia membuka seluas-luasnya. Apakah yang di sebelah melakukan itu? Mohon maaf, enggak. Yang diambil, mohon maaf. Karena ini teman-teman saya juga nih Mbak. Gitu Mbak Tasya, ini teman-teman saya juga. Anak-anak muda pengusaha. Yang bapaknya mungkin udah kaya 7 turunan. Tapi apakah anak muda yang tukang gojek? Yang tukang jualan lemper? Yang bapaknya ibunya punya warung? Apakah diambil sama mereka? Mohon maaf, enggak. Mas Ganjar lebih baik daripada yang sebelah karena itu. Semuanya diundang. Semuanya diemong. Kalau yang sebelah, hampir semua anak orang kaya kok. Mohon maaf, karena saya ngomong kalau pasti live, saya tahu, itu teman-teman saya semua. 70% di Pak Prabowo, itu sahabat saya. Sahabat saya. Tapi saya marah. Kenapa? Karena mereka anak kaya, orang kaya 7 turunan. Gitu. Yang artinya apa? Masuk ke sana, berharapnya menang, dan pasti ada imbalannya. Sudah punya fasilitas lebih. Oh iya dong, ya. Fasilitasnya sudah besar Mbak. Yang tidak diraih dengan proses ya. Iya, kalau orang kaya 7 turunan, batasnya tahu lah. Iya. Jadi gini Mas, kalau gitu gimana caranya supaya kita dapat memberikan lebih banyak ruang buat anak muda itu berpolitik? Jadi begini, kalau saya lihat, ya saya bilang, kita balik lagi ke partai politik, saya partai, dan segala harus membuka seluas-luasnya. Banteng Muda Indonesia aja kan membuka seluas-luasnya. Kita buka open recruitment itu siapapun. Termasuk disabilitas ya. Itu kita buka. Anak-anak muda yang punya kekurangan pun kita buka. Kenapa? Karena kita tahu bahwa negara Republik Indonesia ini yang kita cintain ini tidak bisa bekerja, bergerak itu kalau nggak semua anak muda di Indonesia yang akan mencapai nanti 2045 itu bergerak. Mohon maaf, anak muda banyak kok yang kerjanya UMKM. Mas Ganjar saya ingat kemarin sebulan lalu kalau nggak salah ke pos Blok M, itu dia mengundang teman-teman muda UMKM. Diajak ngobrol apa yang diinginkan dan segala macam. Dia menyerap. Bukan sebaliknya. Pak Prabowo di depan teman-teman pengusaha cerita tentang ekonomi. Kan beda nih. Kan dua sisi yang berbeda. Nah, anak muda bahwa berpolitik kayak masuk ke partai politik. Kalau tidak, saya nggak suka politik 100%.
masuk ke sayap mudanya. Banyak sayap muda. Di PDIP ada Taruna Merah Putih, Banteng Muda Indonesia. Itu cukup gitu loh. Artinya mereka mau belajar politik tapi mau fun, ya di situ. Kalau mereka mau di partai sebelah, ya ada juga kan. Gitu loh. Jadi anak muda itu pertama kali ya masuk ke sayap partai dulu, baru masuk ke partai politik. Memang kalau ditanya apakah ada organisasi kepemudaan lain, ada. Tapi saya bilang, ya coba dulu. Kan anak muda ini suka coba-coba. Mbak Tasya, kan ada yang loncat dari organisasi A ke B, nggak cocok, ke C, ke D, terus dia pindah. Akhirnya dia menemukan suatu jalan. Kalau kita bilang pencerahan, akhirnya dia memilih itu. Gitu. Anak muda harus coba. Oh nanti saya dibilang kutu loncat. Enggak, anak muda tuh harus nyoba dulu. Pada satu titik dia akan nyaman. Pada saat dia nyaman, dia akan terus di situ. Gitu. Karena anak muda hari ini dengan anak muda 20 tahun lalu beda. Beda jauh. Anak muda hari ini dia pengen nyaman. Tapi dia pengen dilihat. Dia pengen bekerja. Dia pengen prestasi. Tapi harus nyaman dulu. Kalau zaman dulu nggak nyaman, nyampe dulu, duduk dulu. Nah itu kan bedanya gitu, Mbak. Lalu kalau kita kaitkan dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya dalam menggait suara anak muda, kira-kira apa sih program-program Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini yang bisa digunakan sebagai daya tarik? Kalau saya ngelihat begini, Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu dari beberapa kesempatan kemarin sudah berbicara tentang anak muda, pendidikan. Tapi yang saya utamakan adalah ini hebatnya Mas Ganjar ya, membuka teman-teman anak muda untuk bergabung, untuk berdiskusi, berdialog, dan diberikan solusi. Nah ini yang susah. Karena kebanyakan, kalau saya lihat, kalau yang lain, itu nggak mau diberikan arahan. Tidak mau menyerap aspirasi anak muda. Mas Ganjar ini kan beberapa kesempatan, di Postblok 2 kali saya ingat, kemudian dia sempat, waktu dia acara di daerah Jakarta Pusat, dia mengundang teman-teman muda untuk deklarasi dan open mic loh waktu itu. Saya masih ingat beberapa teman-teman itu menanyakan beberapa hal dan Mas Ganjar itu bisa menjawab dengan baik dan dia bisa memberikan suatu masukan dan kemudian mengajak. Yang susah kan ini, mengajak anak muda untuk sama-sama membangun. Kita nggak ngomong anak muda pengusaha, anak siapa, ABC. Tapi mengajak seluruh anak muda untuk membangun. Membangun ini kan Mas Ganjar bilang, ekonomi kreatif, UMKM, pendidikan. Kan selalu 3 selalu nih. UMKM, ekonomi kreatif, pendidikan. Karena anak muda cuma ini. Yang keempat yang ditawarkan Mas Ganjar apa? Ini yang paling hebat. Kesempatan. Ini nggak ada. Apakah yang lain bercerita tentang kesempatan anak muda untuk bergabung atau maju? Enggak. Mungkin yang lain bagi-bagi saya nggak tahu. Tapi kalau yang Mas Ganjar memberikan kesempatan anak muda loh. Ini beda. Karena saya mengikuti Mas Ganjar cukup lama dan saya kenal Mas Ganjar dari beliau jadi anggota DPR RI itu 2004 ya kalau nggak salah. Saya sudah cukup kenal sama beliau. Jadi saya tahu cara pikirnya memang dari zaman dulu. Loh saya masih ingat dulu di Tuku Umar saya beberapa kali ketemu beliau. Saya perokok. Mas Ganjar ini nggak ngerokok, saya tahu. Saya itu diomelin. Anak muda kok ngerokok. Padahal beliau waktu itu umurnya sama saya sekarang bedanya, Mas Ganjar itu sekarang 50 tahun ya. Bedanya 10 tahun sama saya. 9 tahun sama saya. Anak muda kok ngerokok. Enakan duitnya disimpan. Nah itu ngomong. Saya masih ingat itu karena saya pernah ketemu beliau, saya duduk, saya ngerokok di rumah Ibu Ketua Umum waktu itu, ngobrol santai. Mas Ganjar waktu itu masih anggota DPR RI, saya ngerokok. Anak muda kok ngerokok, lebih baik duitnya disimpan. Lah itu sampai sekarang ya saya merokok gitu loh, tetap aja saya ngerokok. Cuma maksudnya itu kata-kata itu kan beliau baru jadi anggota dewan tuh waktu itu, belum jadi gubernur, belum jadi apa-apa, tapi dia udah ngomong anak muda kok ngerokok. Karena saya nggak ngerokok. Walaupun saya ngerokok, tapi saya masih ingat bahasa itu.
Oke, jadi kalau gitu Mas Rendra boleh nggak kasih bocoran atau mungkin kasih semangat ya untuk anak muda. Yuk, kenapa anak muda itu harus memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Jadi teman-teman, anak-anak muda umur 17 tahun sampai 41 tahun. Pilih Mas Ganjar itu adalah suatu keharusan. Kenapa? Karena hanya beliau yang mengerti anak muda. Beliau juga sudah memberi kesempatan kepada teman-teman untuk bergabung dan menyelesaikan masalah bangsa. Beliau sudah beberapa kali menyebutkan hal itu dan beliau adalah satu-satunya capres yang sampai hari ini selalu bertemu anak muda dimanapun. Artinya tidak memilih hotel mewah atau tempat yang mewah, tapi tempat apapun beliau bisa hadir untuk menyemangati anak-anak muda di seluruh Indonesia. Jadi pilih Mas Ganjar Mahfud. Oke, jadi Mas Ganjar ini adalah satu-satunya capres yang bisa ditemui dimanapun. Ya, Terbukti kan? terbukti ya. Jadi tidak ada skat-skat di tempat-tempat privilege tertentu gitu, nggak ada ya? Ya, kan kita lihat. Hari ini kan kita sudah dipertontonkan oleh dari teman-teman lain ya. Itu pertemuan anak muda di hotel A, di hotel B. Mas Ganjar ketemunya pos blok. Pos blok itu tempat nongkrong loh. Iya. Karena yang satu mungkin nggak bisa nongkrong, saya tahu. Gitu kan, beda. Karena beda gen kan. Gitu. Yang kedua, Suka lari juga olahraga. dia masih suka olahraga. Saya yakin karena dia tinggi, mungkin dia main basket bisa. Iya. Saya yakin bisa main basket. Kalau yang lain kan nggak bisa main basket, saya tahu gitu loh. Kalau diadu boleh lah, gitu loh. Jadi 3 capres suruh main basket, 3 on 3. Ya saya yakin yang paling kuat Mas Ganjar. Apalagi dengan Pak Mahfud, Pak Mahfud itu masih olahraga loh, saya tahu. dia Duet maut ya. itu, duet maut. Ya, antara Pak Duet maut. Ganjar dan Pak Mahfud ini saling mengisi ya dua-duanya. Karena gini, Mas Ganjar dia memang sarjana hukum. Saya tahu beliau tuh sarjana hukum ya. Tapi kan beliau seperti saya sarjana hukum, tapi saya bukan ahli hukum. Pak Mahfud ini ahli hukum. Dia pernah jadi ketua MK kalau nggak salah. Saya nggak tahu dia pernah jadi anggota dewan atau nggak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia sangat ahli hukum dan mengerti paham hukum di Indonesia. Jadi pada saat misalkan Pak Ganjar sebagai presiden nantinya menanyakan masalah hukum, Pak Mahfud bisa menjawab sekomprehensif mungkin dan Pak Ganjar bisa mengeksekusi. Kan kalau hari ini mohon maaf tidak. Beliau harus tanya sama A, sama B, sama C, baru bisa mengeksekusi kebijakan atau suatu aturan hukum dan segala macam. Tapi kan kalau dengan ada duet ini kan lebih enak. Pak Mahfud bisa memberi masukan hukum, Pak Ganjar juga bisa melakukan eksekusi tentang apa yang diberikan masukan oleh Pak Mahfud. Jadi memang duet maut. Jadi duet antara sipil dan sipil, tapi punya kemampuan yang melebihi duet militer dan sipil. Dia pernah jadi Menhan juga kalau nggak salah ya. Pak Mahfud MD pernah jadi Menhan kalau nggak salah. Walaupun saya nggak tahu apa benar apa enggak, tapi Paket komplit lah ya. pakai komplit. Dia tahu semuanya. Iya. Jadi anak muda itu jangan hanya kemasannya aja anak muda ya, tapi mereka yang mampu merangkul anak muda. Betul. Jadi anak muda boleh kemasan anak muda, tapi kalau nggak bisa ngerangkul anak muda itu kan sama aja bohong. Betul. Nyape-nyapein diri sendiri. Gitu. Oke, jadi untuk anak muda jangan ragu lagi untuk pilih Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud sebagai calon presiden pilihan kamu. Oke, sampai di sini podcast kita. Terima kasih Mas Rendra. Sekali lagi anak muda harus pilih Mas Ganjar. Cocok. Sampai ketemu lagi di podcast Suara Ganjar berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.